apa perubahan yang terjadi di sana? Apakah mereka mengambil hikmah dari kejadian itu? Aceh itu menjadi tempat belajar semua lembaga kebencanaan, baik nasional, internasional. Oke, kita beruntung pagi ini sudah hadir bersama saya. Kalau mau resminya, beliau itu akademisi, tapi tidak murni akademisi, campuran praktisi juga karena pengalamannya banyak. Rujak Jingger pokoknya. Eko Teguh Paripurno. Nggih. Itu harusnya sudah profesor dari kemarin, tapi tidak tahu. Mungkin karena kenakalannya. Orang masih belum mengakui beliau seorang guru besar. Kita doakan bersama. Amin. Segera dalam waktu singkat menjadi guru besar dan ikut mendoakan sekaligus kita ikut bangga ada tokoh akademisi kita yang ahli bencana menjadi seorang guru besar. Tetapi sehari-hari saya dan kami teman-teman memanggilnya panggilan akrabnya Kang ET. Siap. Nggak tahu itu, tapi yang ET itu bukan ekstraterestrial ya, tapi bukan ekstapel juga. Oke, Kang ET. Saya mau tidak banyak bertanya, tentu pengetahuan pengalaman penjenengan banyak sekali, luas sekali. Tapi saya mau satu sisi sedikit aja tentang tsunami Aceh. Apa cerita penjenengan soal tsunami Aceh 20 tahun yang lalu? Iya, saya dengar tsunami Aceh itu pas waktu pulang dari Alor, berurusan dengan gempa juga. Kawan-kawan menyampaikan bahwa ada gempa dan tsunami Aceh, kita harus ngapain? Di dalam bayangan saya tidak sebesar itu, tapi maksudnya sebesar Banyuwangi, karena Banyuwangi 3 Juni 94 itu pas ulang tahun saya. Wih. Jadi kalau segitu itu udah lumayan 250 meninggal juga gitu. Ya. Tapi nggak terlalu besar sehingga itu yang menelpon kami itu Jatam atau Walhi gitu. Kalau gitu kita bikin aja rencana untuk seperti ini. Berita besoknya sangat besar sekali gitu. Wah, ini sudah kayaknya kolaps gitu. Lantas betul, kolaps segala-galanya. Sudah kolaps, lantas kita tuh kalau sendirian sudah nggak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau nggak merapat itu juga aneh gitu. Jadi artinya dengan demikian kita bersegera untuk penjenengan waktu itu posisinya sebagai akademisi atau sebagai apa? Saya sebagai akademisi, tapi juga seperti yang jenengan sampaikan, akademisi yang belum pasti jelas begitu, sehingga karena itu saya dari Alor berurusan dengan gempa, rehab rekonnya gempa. Nah, ketika sampai Jogja ada cerita itu, nah, terus kami ke Jakarta ada berkoordinasi dengan koalisi masyarakat sipil ketika itu. Jadi teman-teman organisasi non pemerintah baik lokal internasional berhimpun untuk ayo kita ke sana. Nah, jadi saya kira-kira di hari ketiga atau keempat. Itu kejadian 24, kira-kira 27, 28 udah di sana ya? Ke sana, lewat Medan, tapi ke Nagan Raya. Jadi tidak ke... Itu yang paling bisa dilakukan dan proses berjalan sebagaimana lazimnya, menghubungi sana-sini, lantas berkolaborasi. Memulai dengan, karena kami tidak di bagian pencarian dan penyelamatan nyawa, maka itu adalah teman-teman yang lain yang menyiapkan apa nih yang bisa dilakukan. Jadi ya mencoba mengumpulkan sumber daya yang bisa digunakan untuk membangun hunian sementara. Nah, kebetulan ketika itu ketemu Bupati Nagan Raya dan bisa dibayangkan karena bupatinya keluarganya juga hilang. Jadi korban. Iya. Antara jawabnya itu kan mesti putus nyambung. Seperti itu. Sorry saya potong, Mas. Secara overall respons kita
kita itu ya pemerintah dan swasta. Waktu itu tentu semua tidak membayangkan ya sebesar itu. Kira-kira cukup nggak respons itu dari segi kecepatan maupun kuantitas kualitas? Kalau semua orang merespon dengan cepat, termasuk misalnya respon Pak Wapres, itu semuanya cepat. Tapi kalau dibilang cukup, jelas nggak cukup. Ketersediaan yang ada dikumpulkan di Bakornas PBB, dibawa ke sana itu tuh nggak cukup menghadapi masalah itu. Sehingga harus declare bantuan dari pihak lain. Nah, memang yang menjadi masalah bahwa manajemen bantuan internasional itu juga belum terstruktur. Yang saya itu karena belum dibayangkan ya. Jadi semua pokoknya bisa masuk ngambil porsi ini, bisa masuk ambil. Semua bekerja dengan pikiran apa yang bisa kami lakukan untuk menyelamatkan, melakukan pemberian bantuan dasar, itu yang dilakukan oleh pihak kami eksternal. Sementara kan ada warga lain yang di Aceh juga menjalankan kehidupannya sendiri. Sulit juga diajak bareng. Ini melompat lagi karena ya orang besar ini penting. 90 kilo. Banyak acaranya, jadi saya diwanti-wanti. Sebentar aja, sebentar. Pertanyaan terakhir. Kalau dihadapkan situasi saat ini, apa perubahan yang terjadi di sana? Apakah mereka mengambil hikmah dari kejadian itu? Aceh itu menjadi tempat belajar semua lembaga kebencanaan baik nasional internasional, termasuk salah satunya adalah hadirnya Undang-Undang 24 2007 itu dipicu Aceh. Walaupun teman-teman masyarakat penanggulangan bencana Indonesia itu memulainya 2023, tapi rasanya kok apa perlu ya undang-undang ini gitu. Jadi semangatnya belum ada. Ketika ada Aceh ditambah ada Sumatera Utara tambah Jogja itu menjadi semangat. Tempat belajar, lembaga-lembaga pembangunan, CBD, bukan CBD, lembaga yang orientasinya ke pembangunan, jadi menempelkan masalah-masalah pengurangan risiko bencana di dalam programnya itu ada di sana. Jadi saya di sana bukan hanya ketemu dengan teman-teman yang di kebencanaan, tapi yang semula di pembangunan ikut terlibat, ikut belajar, dan sampai sekarang kegiatan penanggulangan bencana dengan pembangunan menjadi sekeping mata uang. Itu saya pikir ya gara-gara Aceh. Sekali lagi terima kasih kepada Kang Ete. Sami-sami. Karena keterbatasan waktu sehingga yang kali ini kita batasi hanya sangat singkat seperti ini, tapi lain waktu saya minta waktu yang lebih longgar supaya banyak cerita lagi yang bisa disampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi Kang Ete, dan sampai ketemu.